Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mirza Hananiananta dengan NPM 204230211. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 berbasis penguatan pendidikan karakter atau disingkat PPK, serta pendekatan P5 dalam kurikulum Merdeka. Selain itu akan dibahas juga tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik yang mengintegrasikan gerakan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia yang dikenal sebagai KURMA. Pembelajaran tematik pada K13 merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema terpadu yang relevan dengan kehidupan siswa. Hal ini bertujuan agar siswa memahami materi dengan cara yang lebih bermakna dan menyenangkan. Karena materi tersebut terhubung dengan realitas yang mereka alami sehari-hari, selain itu, dalam K13 terdapat fokus kuat pada penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nilai-nilai karakter seperti religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan kejujuran diintegrasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya membekali siswa secara akademis, tetapi juga membentuk watak dan sikap yang baik. Modul tematik yang berbasis PPK memuat kegiatan belajar yang tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Misalnya dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak diajak memahami pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman budaya Indonesia. Modul ini memuat tujuan pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta nilai karakter yang ingin dibentuk. Kegiatan pembelajaran dirancang variatif, mulai dari diskusi kelompok, simulasi, hingga refleksi diri, sehingga anak terlibat aktif dan memahami nilai karakter yang diajarkan. Penugasan dan penilaian disusun untuk mengukur kemampuan akademik sekaligus sikap dan penerapan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk memperkuat nilai yang didapat anak selama pembelajaran. Gerakan KURMA ini berfokus pada pembentukan 7 kebiasaan positif yang sangat penting dalam pengembangan karakter anak Indonesia. Ketujuh kebiasaan tersebut adalah menjadi mandiri, disiplin, kreatif, gotong royong, jujur, berpikir kritis, dan berakhlak mulia. Dengan mengintegrasikan kebiasaan ini dalam pembelajaran, kita tidak hanya membangun kompetensi akademik, tetapi juga karakter yang menjadi fondasi masa depan anak bangsa yang kuat dan bermoral. Dalam pembelajaran IPS pada K13, materi diajarkan melalui tema tematik yang mudah dipahami dan dekat dengan dunia siswa. Misalnya tema keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dengan cara ini, anak dapat melihat hubungan sebab akibat sosial dan belajar nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab sosial dan gotong royong melalui konteks kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang digunakan juga bersifat aktif dan partisipatif, seperti observasi lingkungan, diskusi, dan proyek kecil sehingga anak lebih mudah memahami konsep IPS dan sekaligus membangun sikap sosial yang baik. Penilaian dilakukan secara holistik tidak hanya pada pengetahuan tetapi juga pada sikap dan keterampilan sosial anak. Pendekatan P5 pada kurikulum Merdeka mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada proyek, praktek, produk nyata, serta pengalaman belajar langsung dan penguatan karakter. Contohnya, anak diajak membuat proyek yang mengangkat tema keberlanjutan lingkungan atau kearifan lokal melalui kegiatan yang bersifat aplikatif dan menghasilkan produk yang dapat dinilai. Metode ini lebih membumi dan kontekstual, mendorong anak untuk aktif belajar dan menginternalisasi nilai-nilai karakter secara langsung. Nilai karakter tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi dibiasakan dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga membentuk kebiasaan positif. Untuk mengembangkan pembelajaran IPS yang efektif, pertama-tama kita perlu memilih tema yang relevan dan sesuai dengan konteks sosial budaya anak serta PPK, serta nilai PPK dan P5. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran harus dirancang agar mendorong eksplorasi, praktek langsung, dan kolaborasi antar siswa sambil menanamkan nilai-nilai karakter. Penggunaan media belajar yang beragam seperti visual, audio, dan sumber lokal akan membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Penilaian yang autentik juga harus dikembangkan, tidak hanya menilai hasil akademik, tetapi juga sikap dan keterampilan sosial anak. Kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sangat penting agar pembelajaran berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, pembelajaran tematik pada K13 yang menggabungkan PPK dan pendekatan P5 dalam kurikulum Merdeka merupakan model pendidikan yang integral dan holistik. Model ini tidak hanya mengembangkan kecerdasan akademik siswa, tetapi juga karakter dan keterampilan sosial mereka. Dengan mengintegrasikan gerakan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia, kita mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia dan siap menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Keberhasilan implementasi pembelajaran ini sangat tergantung pada kolaborasi erat antara guru, siswa, keluarga, dan komunitas. Jadi, semoga pembelajaran yang kita kembangkan dapat terus disempurnakan dan memberi kontribusi positif bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.